kawasan. Nah, kalau sistem perkawinan IB bagaimana? Yang perlu kita lihat itu adalah, ya kalau ini kan mutu semen ini di semen depannya, semenatornya. Kemudian hewan betina yang sehat dan bersiklus normal. Pengamatan birahi dan pelaporan tepat waktu. Nah ini yang paling penting tadi, estrus tadi. Kadang-kadang kan nanti peternaknya mentang-mentang bukan tugas dia kan, dia sampai estrus. Nah, kan bukan tugas saya, nggak mau dia kasih tahu. Nah, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Nanti kan misalnya supervisor ataupun manajer, misalnya operator kan, kalau bisa bekerja sama. Ini karena ini tugas kita bersama. Siapapun yang melihat itu perlu disampaikan. Kenapa demikian? Karena ini tadi, birahi itu kan dia sekali 18 hari atau 18 sampai 22 hari. Jadi kalau birahi hari ini terlewatkan, kita nunggu lagi 18 hari kan, itu kita sudah rugi dari segi apa? Dari segi waktu, dari segi pakan, kita nunggu lagi 18 hari. Kemudian teknik towing. Nah, teknik towing ini dan inseminasi yang tepat dan memadai. Kadang-kadang karena tidak ada air hangat atau fasilitas kurang, tapi karena peternaknya minta di IB, inseminatornya tetap aja di IB, padahal fasilitas kurang, nggak ada air hangat untuk towing kan, sembarang aja misalnya. Sehingga yang penting di IB. Akhirnya apa? IB-nya gagal, nunggu lagi 18 hari kan. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita memanggil inseminator, kita harus tahu juga apa yang harus ada di persiapan inseminator. Misalnya kalau tidak ada, kita sediain misalnya minimal air hangat untuk towing. Kenapa towing ini artinya kan diambil dari semen beku itu kan? Itu kan nggak boleh langsung dimasukkan ke gun. Harus di towing itu namanya penormalan kembali su towing itu. Dari nitrogen cair itu kan berapa ya? 100 berapa itu? 166 derajat Celcius ya, minus. Nah kan ke suhu normal itu kan namanya dia bisa shock, kaget kan? Kayak kita lah di ruang AC yang dingin itu, tiba-tiba kita keluar ke panas, kulit kita itu kan bersisik jadi kan? Apalagi itu sel itu bisa rusak deh, kulit sel itu bisa rusak, pecah, akhirnya selnya itu banyak yang mati, sel spermanya, karena gagal towing itu. Nah setidaknya di towing dengan air hangat pada suhu kalau bisa itu sekitar 37 sampai 45. Hangat kuku lah bahasa kita kan. Direndam sekitar, nggak boleh lama juga, 15 sampai 30 detik. Jadi sama ini inseminator malah sering pakai air sumur Pak. Air sumur. Iya. Ya. Ya itu kalau bisa kan. Ini kan teori dasarnya kan. Di lapangan kan berbeda itu. Mungkin jadi perhatian kita juga. Kalau bisa. Kalau saya gini Pak, kalau dengan pakai air sumur itu apa itu juga penyebab inseminasi itu gagal gitu Pak? Ya kalau kita, apakah itu juga penyebab gagal? Ya mungkin sebagian kecil iya, tapi kan faktornya banyak kan. Tapi ini juga bisa jadi perhatian kita. Misalnya kalau air sumur airnya bisa dingin kan. Cuma memang banyak juga menggunakan air sumur, tapi waktunya dilamakan. Nah ini juga ada juga teori yang mengatakan demikian kan. Kalau yang saya sampaikan tadi teori dasarnya itu memang air hangat. Dasar teori towing itu air hangat. Tapi karena di lapangan itu alasannya nggak ada air hangat, maka mereka memodifikasi dengan cara apa? Dengan cara direndam dengan air biasa, tapi waktunya lebih dilamakan. Ada yang sampai 5 menit gitu. Nah itu juga ada terjadi. Kadang-kadang ada juga yang diketek kan. Nah itu ya tapi yang bagusnya ya, yang saya sampaikan ini yang bagusnya itu di air hangat Pak. Yang di air hangat kuku itu direndam sekitar 30 detik. Nah, tapi kalau jumpain lapangan seperti itu ya sebaiknya kalau kita punya peternakan kita hindari. Misalnya inseminatornya pakai air biasa, mungkin kita Pak ini ada air hangat gitu kan. Saya rasa dia paham karena memang ini teori dasar itu. Kalau di lapangan mungkin berbeda. Nah itu yang jadi masukan untuk kita ya. Apakah memang, tapi memang ada seperti itu. Cuman ya itu tadi waktunya dilamakan. Jangan kalau dia pakai air biasa tapi cuma 30 detik itu jangan. Harus dilamakan sekitar 5 menit biasanya. Ya. Kemudian
inseminasi di waktu yang tepat. Nah, ini berkaitan dengan estrus tadi ya, sama ya. Biasanya inseminator itu pasti tahu kan ketika dia dilapor, misalnya jam 8 itu kita kasih tahu ada sapi yang minta kawin. Nah, itu dia sudah bisa perkirakan itu jam berapa dia akan datang. Nah, itu yang pentingnya tadi mengetahui kapan dia minta kawin itu. Ketika kita lihat sapi itu ada yang minta kawin, langsung kita kasih tahu. Sehingga inseminator itu bisa memperkirakan jam berapa dia datang itu.